Assalamualaikum adik-adik semua. Kali ini kita akan mencoba membahas soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada dua soal yang sudah kita siapkan sebagai persiapan adik-adik untuk menghadapi ujian. Oke, baik adik-adik, kita langsung saja bahas satu persatu. Baik, katanya penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x ditambah 4 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 5. Baik, nah untuk kasus seperti ini maka langkah yang perlu kita lakukan adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi nilai mutlak dari 2x ditambah 4 lebih dari atau sama dengan x ditambah dengan 5 itu, ini kita coba kuadratkan saja kedua ruas. Yang sebelah kiri kita kuadratkan, yang sebelah kanan kita kuadratkan juga. Sehingga kalau nilai mutlak dikuadratkan, maka nilai mutlaknya akan hilang. Akan menjadi apa? 2x ditambah 4 kuadrat ini akan lebih dari x ditambah dengan 5 kuadrat. Oke, berarti ini kalau kita pindahkan saja ke kiri semuanya, berarti 2x ditambah dengan 4 kuadrat, berarti ini pindah menjadi min dari x ditambah dengan 5 kuadrat. Oke, berarti ini lebih atau sama dengan 0. Baik. Nah, di sini ada bentuk, misalkan ada a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat, maka ini akan sama dengan a ditambah b dikali dengan a dikurang b. Berarti bentuk ini, yang sebagai a-nya adalah 2x ditambah 4, yang sebagai b-nya adalah x ditambah 5. Berarti ini kalau kita faktorkan, maka akan menjadi a ditambah b. Berarti a tambah b-nya apa? Berarti 2x ditambah dengan 4, kemudian ditambah dengan b-nya adalah x ditambah dengan 5. Ini dikali dengan a dikurang b, berarti a-nya adalah 2x ditambah dengan 4, kemudian dikurangi dengan b, berarti b-nya adalah x tambah 5. Berarti kalau dia dikurang, berarti dikurangi x dikurangi dengan 5. Nah ini, berarti ini akan lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita jumlahkan x-nya, 2x ditambah x adalah 3x, 4 ditambah dengan 5 adalah 9. Ini dikali dengan 2x dikurang x adalah x, 4 dikurangi 5 adalah min 1. Oke, ini lebih dari atau sama dengan 0. Maka supaya perkaliannya adalah 0, maka salah satunya harus 0. Jadi yang mana yang 0? Boleh 3x ditambah 9 yang sama dengan 0, atau x dikurangi satunya yang sama dengan 0. Nah, untuk 3x ditambah 9 yang sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan apa? Berarti 9 pindah ke kanan jadi negatif 9, berarti x-nya adalah negatif 9 dibagi 3 adalah negatif 3. Untuk x kurang 1 yang sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Oke, di sini kita coba buat garis bilangan. Nah, di sini ada x-nya min 3, ada 1, min 3-nya sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Oke, kita coba cek saja di daerah 0, berarti daerah tengah. Maka kalau x-nya 0, berarti 3 dikali 0 adalah 0, 0 ditambah 9 adalah 9. Dikali dengan 0 dikurang 1 adalah min 1. Berarti 9 dikali min 1, hasilnya adalah min 9. Nah, sehingga di daerah 0 itu hasilnya adalah negatif. Sehingga di sebelah kanan dan sebelah kiri tandanya pasti positif ya. Ini kalau faktornya itu berbeda-beda ya, atau pangkatnya itu ganjil. Oke, berarti karena yang ditanyakan adalah yang besar atau sama dengan 0, maka jawabannya itu adalah yang positif. Oke, sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah apa? Berarti x-nya itu kecil dari 3, x-nya kecil atau sama dengan min 3, atau x-nya itu apa?
besar atau sama dengan 1. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Kita coba lanjut soal yang kedua. Di sini katanya adalah penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari 3x dikurang 1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2x ditambah dengan 3. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sama seperti soal sebelumnya, dengan cara kita kuadratkan kedua ruas. Supaya apa? Supaya nilai mutlaknya itu akan hilang. Oke, ini kita coba kuadratkan saja. Sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan juga kita kuadratkan. Sehingga ini akan menjadi nilai mutlaknya akan hilang. Berarti 3x dikurangi 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan 2x ditambah dengan 3, ini dikuadratkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba pindahkan saja ke kiri. Berarti akan menjadi 3x dikurangi 1 kuadrat. Berarti dikurangi dengan 2x ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti ini kurang atau sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kalau kita faktorkan akan menjadi A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Ini sama seperti soal sebelumnya. Sehingga nanti kalau misalkan ini sebagai A dan ini sebagai B, berarti ini merupakan bentuk dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka faktornya akan menjadi apa? A ditambah B dikali A dikurang B. Berarti A tambah B-nya adalah 3x dikurang 1 ditambah dengan B-nya adalah 2x ditambah dengan 3. Kemudian ini kita kalikan dengan A kurang B, berarti 3x dikurangi dengan 1 dikurangi dengan apa? 2x, berarti nanti dikurangi dengan 3. Nah, ini kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga nanti ini kalau kita jumlahkan x-nya, 3x ditambah dengan 2x itu adalah 5x, min 1 ditambah 3 itu adalah positif 2. 3x dikurang 2x adalah x, min 1 dikurang 3 adalah min 4. Oke, ini akan kurang atau sama dengan 0. Nah, maka supaya perkaliannya itu sama dengan 0, maka salah satunya harus 0. Boleh yang 5x ditambah dengan 2-nya yang sama dengan 0, atau x dikurangi dengan 4 ini yang sama dengan 0. Berarti untuk 5x ditambah 2 sama dengan 0, maka x-nya berapa? 2 pindah ke kanan jadi min 2, berarti x-nya adalah min 2 per 5. Kemudian satunya lagi adalah untuk x kurang 4 sama dengan 0, berarti x-nya akan sama dengan 4. Nah, di sini ada garis bilangan. Ada min 2 per 5 sebelah kiri, ada angka 4 sebelah kanan. Nah, kita coba cek di daerah tengah saja, ini ada angka 0. Kalau x-nya kita ganti menjadi 0, berarti 5 kali 0 adalah 0. 0 ditambah 2 adalah 2. Kemudian 0 dikurang 4 adalah min 4. Berarti 2 dikali min 4 itu adalah min 8. Ternyata hasilnya itu, kalau x-nya 0, hasilnya negatif. Nah, berarti di daerah sebelah kanan dan sebelah kiri, tandanya pasti positif atau hasilnya pasti positif ya, karena faktornya ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Oke, sehingga karena yang ditanyakan adalah kecil dari 0, maka jawabannya adalah yang negatif. Oke, sehingga penyelesaiannya itu adalah x-nya itu besar dari min 2 per 5 dan kecil dari 4. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang kedua ini. Baik, sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang dan adik-adik akan mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih adik-adik semua, tetap semangat.
Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.